Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya bersama salah seorang pemilik UMKM di sekitar rumah saya. Teteh boleh dikenalin dulu namanya siapa? Kenalkan, nama saya Sipa Sofianti. Ya, jadi Teh Sipa ini salah seorang pemilik bisnis di dekat rumah saya yang bentar. For your information, sebenarnya aku salah satu dari pemilik Samilk ini juga loh. Karena tidak mungkin aku mewawancarai diriku sendiri, jadi aku mewawancarai temanku. Di sini aku hanya mengajukan beberapa pertanyaan yang memang sering aku dapat ketika menawarkan Samilk kepada orang. Mereka selalu bertanya, apa itu Samilk? Dan beberapa juga sering tidak jadi beli hanya karena tempatnya ramai. Padahal kita semua adalah pemilik yang hanya menjaga Samilk. Kalau mau beli mah beli aja. Kita orangnya asik kok. Jadi Teh Sipa ini salah seorang pemilik bisnis di dekat rumah saya yang nyatu Samilk. Teh kalau boleh tahu, Samilk itu tuh apa sih Teh? Karena menurut beberapa orang tuh maksud saya gitu, kadang ngedenger Samilk tuh masih terlalu asing. Jadi Samilk itu apa Teh? Sambil itu bisnis minuman. Sambil sendiri itu singkatan dari Santri Milk. Kenapa? Karena Sambil ini tuh asalnya bisnis yang dijalanin sama guru ngaji saya sama teman-teman saya, terus diturunin atau diwarisin gitu pokoknya ke santri-santri di masjid gitu ya, yang ngaji. Terus Milknya itu berarti emangnya itu susu gitu. Oh. Jadi, kalau boleh tahu beli susunya itu di mana Teh? itu masih rahasia dagang. Kalau boleh tahu Teh, ini tuh bisnis Teteh sendiri atau gimana? Soalnya beberapa kali saya ngelewat tuh kayak rame pisan gitu di sininya. Enggak sih Teh, kan ini namanya juga Santri Milk. Nah, jadi yang ngurusnya tuh santri-santri di Masjid Al Fitrah. Oh, emang ada berapa orang Teh? Ada 7 orang. 7 orang. Oh, terus kalau biasanya gitu seharinya bisa laku berapa cup Teh ini sambil sendiri? Kalau lagi sepi banget gitu ya, paling cuma 2 atau sampai 3 cup lah gitu ya, yang gede sama yang kecil. Tapi kalau misalnya lagi ada acara kayak, kan ini lokasinya di dekat masjid, kalau ada acara kayak Idul Adha, kalau ada acara Muharram kayak gitu pasti ramai sampai 10, 15, 20. Terus Teh, bisnis ini tuh terkena imbasnya nggak sih dari adanya corona atau gimana Teh? Malah bisnis ini itu adanya karena corona gitu Teh. Jadi memulai bisnis ini tuh semenjak corona Teh. Jadi buat ngisi waktu luang gitu, terus lumayan lah buat nambah-nambah juga. Oh, berarti rata-rata teman-temannya Teteh tuh masih sekolah gitu, makanya punya waktu luang. Iya teman. Emang Teh ukuran cup dari yang cup kecil ada 2 cup ya, udah 2 ukuran. Cup kecilnya tuh segede gimana, cup gedenya segede gimana Teh? Oh bentar. Jadi cup besarnya segede gini. Ini cup besar itu 7.000. Kalau yang cup kecil segede gini harganya 5.000. Oh, kalau boleh tahu Teh, perbedaan dari cup kecil sama cup gede itu apa selain kapasitasnya gitu, selain isinya? Kalau bedanya sih cup besar pakai 2 susu. Kalau misalnya cup kecil pakai 1 bungkus susu aja Teh. Terus cara Teteh menarik minat pembeli kayak gimana? Biasanya suka ngadain promo-promo gitu Teh di hari-hari tertentu. Terus mengiklankan produk kita juga di sosial media kayak Instagram. Udah segitu aja Teh, makasih. Setelah mewawancari Teh Sipa sebagai salah seorang pemilik UMKM di dekat rumah saya juga berkunjung ke sebelahnya, yaitu UMKM Seblak yang posisinya benar-benar di sebelahnya Samilk. Berikut wawancara saya bersama pemilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya bersama Ibu siapa, boleh dikenalin dulu Ibu? Ibu Jehan. Jehan, biasa dikenal Dipanggilnya Mak J. Mak J. Jadi beliau ini, Ibu boleh dikasih tahu jualan apa di sini? Jualan seblak, minuman. Segala we. Jajan anak-anak. Udah berapa lama jualan di sini Bu? Udah lama sih, ada 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun, berarti bisa dibilang sebelum adanya corona ini juga udah mulai jualan gitu. Udah. Ya terus apa sih efek dari adanya corona ini, ngaruh nggak sih Bu sama jualannya Ibu? Pengaruh juga sih, pembelinya aja kurang lah. Satu kan anak-anak udah pada gede mungkin. Ya. Lah, nggak tahu lah gitu aja. Apa sih ini target pembelinya rata-rata dari mana aja? Orang sekitar atau ada yang dari luar? Dari orang luar juga ada, yang lewat juga ada. Anak-anak ada, orang tua ada.
Kalau kisaran dari harga seblak kayak gitu berapa? Asalnya 2.000, sekarang 3.000, 5.000 lah paling tinggi. Ada selain seblak ada apa lagi nih teh? Basreng ya? Basreng, Petiau, Bigo, minuman lah. Terus kalau boleh tahu nih Bu, dalam seminggu atau hitungan perharinya, keuntungan dari jualan ini berapa sih? Ya kalau dihitung per hari ya kadang-kadang namanya orang dagang ada yang besar, ada kecil. Iya. Terus kalau dikumpul-kumpul ya adalah buat beli cukup buat belanja lagi. Gitu. Terus kalau misalkan dalam sehari atau dalam hitungan per minggu nih ada kerugian, gimana cara Ibu ngatasin kerugian itu? Gimana ya? Ya gitu aja lah, kalau kita ada duit tambah lagi, gitu aja biar maju, biar jalan lagi, gitu aja. Iya. Tapi menurut Ibu lokasi kan bisa dibilang tempat kita tuh di belakang banget nih dari jalan raya. Ini strategis gak sih buat tempat jualan? Ya pengaruh juga sih, soalnya kan di belakang, Iya. bukan di depan. Jadi kan terlalu rame. Terlalu rame. Gitu ya. Ya gitu aja lah, ada gitu. Tapi nggak mati banget, ada. Gitu. Ada seenggaknya mah. Iya, udah terima kasih Bu. Udah gitu doang. Udah. Halo. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari KKN siklus 3 ini yaitu memang semua orang terkena dampak dari adanya virus corona, baik itu pelajar, pengajar, maupun pebisnis. Itu semua kembali kepada kita, bagaimana kita menyikapi, karena dari sebuah kejadian selalu ada sisi positifnya. Sebagai contohnya, Samilk ini, saya pribadi sebagai salah seorang pemilik bisnis Samilk ini merasa bahwa dengan adanya virus corona ini kita bisa memiliki banyak waktu sehingga kita juga bisa memulai sesuatu yang baru, karena dengan kita memiliki banyak waktu kita jadi lebih bisa mengeksplor hal-hal apa yang kita sukai, hal-hal apa yang bisa kita tekuni, dan hal-hal apa yang bisa menghasilkan untuk kita maupun untuk orang lain. Terkhusus untuk para pedagang sangat terasa dampaknya dari adanya virus corona ini, dikarenakan kebanyakan para penduduk dipaksa untuk diam di rumah sehingga untuk keluar atau untuk jajan pulang mereka enggan, dan itu sangat terasa dampaknya bagi para pedagang baik itu di pinggir jalan maupun pedagang rumahan. Oleh sebab itu kita juga harus tahu bagaimana caranya mendapatkan pembeli dengan cara yang tidak biasa, seperti kita yang biasanya hanya menawarkan dari mulut ke mulut, kita bisa melalui via WA atau Instagram mempromosikan barang-barang kita, karena dengan cara seperti itu mereka tahu kalau kita itu jualan. Karena kita tidak tahu rezeki kita datangnya dari siapa dan dengan cara apa. Sekian video saya, video KKN siklus 3 minggu terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.